disajikan dengan beberapa informasi layanan dari Rumah Sakit Dr. Ono Solo Baru. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih dan penyerahan kenang-kenangan oleh Kepala Sekolah kepada Rumah Sakit Dr. Ono Solo Baru. Mari kita langsung saja awali parenting pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari saya ajak, persilakan Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Selanjutnya akan kita awali parenting hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Suster Bagita. Suster Bagita dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Dan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Bapak Ibu, marilah kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah hari baru serta kesehatan yang baik. Rahmat dan berkat ini menuntun kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti parenting. Dalam zaman ini, beragam keprihatinan dan keresahan akan daya juang yang semakin menurun bagi anak serta kaum muda di masa ini. Maka kami pun mensyukuri pemberian diri Bapak Justinus yang akan membantu kami mengenali dan mendalami daya juang generasi. Bukalah hati dan budi kami, curahkan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami mengikuti seminar ini. Semoga semua dapat berjalan lancar dan selaras dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Bagita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Suster Koordinator Blok Tarakanita Solo Baru, Suster Fidelis Budi Riastuti CP, dipersilahkan.
Yang saya hormati Bapak Justinus Joko Dwi Nugroho beserta staf dari Rumah Sakit Dr. Un, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati pula, selamat datang di Kompleks Tarakanita Solo Baru ini. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti seminar parenting pada hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa di tengah kesibukan Bapak Ibu masih ada kemurahan hati dari Bapak Justinus Joko yang berkenan menjadi pemateri pada seminar hari ini. Allah telah menganugerahkan putra putri kepada Bapak Ibu semua. Saudara kita yang Muslim mengatakan bahwa anak itu sebagai amanah dari Tuhan. Begitu ya Ibu, yang perlu kita jaga, kita didik sehingga nanti berkenan pada Allah. Demikian juga untuk yang menganut agama yang lain, anak itu anugerah Tuhan yang tentu saja kita syukuri, lalu kita dampingi dengan baik. Sebagaimana Bunda Elizabeth sebagai pendiri kongregasi kami yang mengawali karya pendidikan juga ingin membangun dasar hidup yang baik pada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Nah, dalam mendidik tentu saja kita tidak bisa sendirian, kita butuh orang lain. Maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik, bersinergi antara sekolah, orang tua dan juga masyarakat, terlebih dengan Bapak Joko sebagai narasumber seminar pada hari ini. Dalam mendampingi anak-anak tentu dari hari ke hari mengalami perubahan ya, tidak mudah ya. Anak-anak kita sebagai anak-anak generasi alfa yang sejak lahir mungkin sekarang sudah tersedia berbagai macam sarana, termasuk juga gadget ya. Dari teknologi itu anak-anak dari kecil sudah bisa mengoperasikannya. Ada sisi positifnya bahwa mereka mempunyai wawasan yang luas dan mempunyai banyak informasi-informasi yang diperlukan, itu keterampilan-keterampilan, inovasi-inovasi yang bisa dipelajari di situ. Kita tentu dalam mendampingi itu tidak mudah. Nah, kemudahan-kemudahan yang diterima oleh anak-anak kita ada kalanya membentuk mereka menjadi lemah dalam daya juang. Misalnya mau beranjak dari tempat tidur pun kadang-kadang susah. Karena apa? Dengan genggaman HP semuanya bisa teratasi. Mau ini mama masak apa, kebetulan tidak selera, langsung GoFood. Nah, instan. Apa yang diingini langsung dapat gitu ya. Kemudian belajar, mengalami kesulitan, tanya Mbah Google. Nah, sehingga kadang-kadang proses itu kurang bisa ditekuni ya. Jadi daya juang kadang-kadang menjadi luntur. Lalu bagaimana kita bisa mendampingi mereka supaya mempunyai daya juang yang lebih, karena tantangan ke depan tentu saja juga lebih banyak begitu ya. Nah, kami juga merasa prihatin karena apa? Kalau mendengar berita-berita akhir-akhir ini banyak anak yang kadang-kadang karena keinginannya tidak dituruti lalu mengambil jalan pintas. Mungkin kasus bunuh diri dulu dengan sekarang untuk bunuh diri anak-anak dan remaja sekarang lebih meningkat dibanding dulu. Apakah itu juga dampak dari budaya instan yang kurang tangguh dalam menghadapi daya juang masalah-masalah yang ada? Nah, di Tarakanita kita mempunyai selain tadi semangat pendiri bagaimana membangun dasar hidup yang baik untuk anak-anak kita, tentu saja dengan menanamkan iman yang dalam. Bapak Ibu tentu di rumah juga mengajari itu. Lalu bagaimana kita berjuang menghadapi tantangan itu? Maka dalam CC5+ nilai-nilai ketarakanitaan ada conviction, daya juang. Kita bersama-sama menyemangati anak-anak untuk mengembangkan daya juang itu.
Nah, untuk itu tanpa memperpanjang waktu, kami sungguh sangat berterima kasih untuk kerelaan Pak Justinus Joko untuk menjadi pemateri, dan juga kemurahan hati dan juga tanggapan dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti seminar parenting pada hari ini. Kami percaya kita mencintai anak-anak kita dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dan mendampingi secara benar, lebih bijaksana dalam menghadapi anak-anak kita. Maka kami mengucapkan selamat berproses mengikuti seminar parenting ini. Tuhan memberkati niat baik dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Terima kasih Suster Fidelis atas sambutan yang diberikan. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari narasumber kita hari ini, Bapak Justinus Joko Dwi Nugroho, MPSI Psikolog, CNNLP Practitioner. Bapak Justinus Joko berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang. Kegiatan beliau saat ini adalah menjadi narasumber siaran radio di Solo Post FM, konsultan psikologi di beberapa sekolah di Tegal di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, konsultan psikolog di Yayasan Mitra Alam Surakarta, Biro Waskita Solo, dan konsultan psikolog di Parents of Down Syndrome Jawa Tengah. Beliau juga merupakan wakil ketua dari Himpunan Psikologi Indonesia cabang Solo Raya sejak tahun 2014 sampai sekarang. Selain menjadi konsultan psikolog, beliau juga merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Setiabudi. Juga merupakan anggota aktif tim relawan Indonesia Jaya Forum Difabel Indonesia, relawan telekonseling layanan sejiwa dan korban Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga memiliki sangat banyak pengalaman dalam menjadi narasumber untuk berbagai indoor training dan juga seminar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita pagi hari ini, Bapak Justinus Joko Dwi Nugroho. Dipersilahkan. Cek. Baik, saya di sini ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf Suster. Yang terhormat Suster, kemudian tim dari Tarakanita, rekan-rekan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya di sini nanti akan mencoba sharing ya. Waktu saya kurang lebih nanti sekitar ya maksimal saya sendiri itu jam 9.45, karena ini saya ada kegiatan lagi langsung terbang ke Semarang ya, langsung ke Semarang. Jadi nanti saya coba akan memampatkan beberapa pengalaman-pengalaman terkait dengan generasi Alpha. Nggak perlu ice breaking ya, biasanya saya pakai ice breaking karena tadi sudah di ice breaker. Terima kasih, tadi sudah dikenalkan. Saya Justinus Joko, saya bagian dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya sebagai seorang psikolog klinis. Saya sudah menangani klien semenjak tahun 2004. Spesialisasi saya sebenarnya di anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga di pendidikan. Makanya kenapa tadi mungkin Bapak Ibu mendengar saya juga aktif di beberapa pendidikan ya. Kalau di Solo saya lebih banyak aktif membantu di SD Pangtiluhur ya. Tapi nanti kalau Tarakanita minta bantuan selama saya masih bisa ada waktunya, karena kesulitan saya itu waktu kadang-kadang ya. Karena juga saya utamanya adalah seorang pengajar, ngajar kelas pagi, kadang ada kelas karyawan saya juga harus ngajar. Baik, di sini materi nanti kalau misalnya mau minta sekolah silakan ya. Jadi silakan nanti bisa proaktif untuk dengan sekolah.
Saya kemarin diminta dikontak sama Dokter Yohana untuk Pak tanggal 24 gimana? Oke, tanggal 24 saya lihat di Google Calendar saya belum ada kegiatan, makanya kemudian saya sharing. Di sini saya juga sama dengan Bapak Ibu, ya. Saya juga punya anak generasi Alpha. Nanti saya akan sharing. Kalau materi ini Bapak Ibu bisa bacalah, tetapi sharing-sharing ini yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak dialami oleh beberapa orang tua, ya. Nah, ini generasi Alpha. Apa sih generasi Alpha, ya? Dan kemudian ada generasi-generasi yang lain, ya. Bapak Ibu, saya ingin feedback dulu. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu terkait dengan putra putri Bapak Ibu atau generasi Alpha, ya? Satu kata saja yang mewakili apa? Gadget. Terima kasih Bu. Apalagi? Apalagi? Apa yang mewakili? Masa cuman gadget? Apalagi? Tapi saya senang loh, di sini ada kaum saya, bapak-bapak yang hadir, ya. Karena apa, biasanya parenting itu, bapak-bapak itu jarang, ya. Bapak-bapak itu langka. Maka di sini saya senang bapak-bapak hadir, karena terkadang masalah anak kita itu sering mengatakan bahwa urusan ibu, ya, buatnya bareng toh, ya. Makanya juga harus bareng-bareng juga mengasuhnya, ya. Bukan ibunya saja sebagai pabriknya kemudian bapaknya lepas tangan, ya. Tuh. Gadget, kemudian apa lagi? Instan. Terima kasih Bu. Instan, gadget, apa lagi? Apa Pak? Di dunianya sendiri. Terima kasih. Di sayap kiri dan kanan saya selama ini mendengar di sini. Ada lagi? Baik, sementara 3 ini nanti kita akan berkembang, ya. Saya juga orang tua, saya juga masih belajar menjadi orang tua yang baik. Nanti saya ceritain bagaimana seorang psikolog itu menjadi seorang psikocolog, ya. Loh betul, karena saya tetap manusia biasa, ya. Psikolog itu ya stres loh, ya. Minggu kemarin saya 3 hari pelatihan brain spotting itu untuk mengeluarkan unfinished business di antara teman-teman psikolog. Saya juga dikeluarkan ada beberapa hal di masa lalu yang itu menurut saya sangat mengganggu, ya. Nah, itulah sisi kita tetap manusia biasa. Kadang ada yang bertanya, psikolog kok kayak gitu, dokter kok sakit dan lain sebagainya, ya. Aneh bagi saya pertanyaan semacam itu. Oke, kita lihat, ya. Generasi Alpha ini menunjuk pada generasi anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga pertengahan 2020-an, ya. Jadi putra putri Bapak Ibu yang lahir antara 2010 sampai 2020-an itu masuk dalam generasi Alpha. Mereka tumbuh dalam era teknologi yang sangat maju, ya. Jadi mereka interaksinya ini menarik loh Bapak Ibu. Saya sering ngelihat mereka bisa langsung connect dengan temannya, bisa langsung berhubungan dengan temannya lewat media apa? Gadget, dengan game. Saya lihat game sekarang saya juga pusing kok, ya. Walaupun saya juga seorang gamers. Kalau nggak percaya silakan cek di HP saya, ya. Saya dulu seneng main PES. Nah, yang suka main PES, yuk kita main PES, ya. Pro Evolution Soccer, ya. Itu. Jadi istri saya tuh kalau saya sudah di atas, kemudian saya diem, lah dia tahu berarti bojone meh healing, ya. Healing sebentar main PES itu, ya. Kadang-kadang saya di kantor itu bawaannya itu adalah stick wireless. Untuk apa? Yaitu teman-teman saya sudah paham. Oh, ini nek stres iki koncoku siji iki dolanan gadget, ya. Itu. Nah, itu adalah sebuah healing. Tetapi yang jadi masalah itu apa, Bapak Ibu? Ketika kita tidak bisa mengendalikan. Nah, itulah, ya. Saya dulu mengalami bagaimana gadget konsol game itu masuk pertama kali di Indonesia. Pertama konsol gamenya adalah apa, masih ingat tahun 85 84-an? Atari. Ada yang mengalami situasi itu?
yang masih kotak-kotak. Saya masih ingat dulu main di tempat saudara saya. Tahu Bu? Tahu. Jangan-jangan Ibu gamers juga nih. Nah itu Atari, saya seringnya dulu main Outlaw ya, jadi kayak semacam cowboy-cowboynan gitu. Kemudian setelah itu masuk Nintendo. Bahkan beberapa game terkait dengan Nintendo itu sekarang sudah mulai dimunculkan lagi di dalam Play Store ya. Seperti 1942. Saya paling senang sampai sekarang main itu Mario Bros. Nah itu menyenangkan ya itu. Bahkan dibuat film, kemarin dibuat film, saya nonton dengan anak saya Mario Bros. Ya, itu. Setelah itu muncul konsol game lagi yaitu Sega. Nah, Sega itu mulai nih Mortal Kombat dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu sudah mulai realistis. Kemudian berkembang lagi menjadi PlayStation dulu, PlayStation sebentar kemudian disusul sama Xbox buatannya Microsoft ya. Kemudian mereka sendiri PlayStation membuat model portable yaitu PSP. Sekarang masih ada ya. Oh dulu sebelumnya itu juga ada sebelum Atari itu juga ada Game Watch ya. Saya koleksi Game Watch itu di ruangan atas saya. Saya punya dan beberapa masih hidup sampai sekarang. Ya. Ada yang kapal selam, ada yang sepak bola, soccer itu ada. Saya masih ingat dulu SD itu saya nongkrong di bawah nyewa 100 rupiah tapi di tali ya. Ada yang pernah mengalami situasi kayak saya? Itu asik banget, gak punya duit pinjem temennya ya. Aku silih satu sih itu ya untuk itu. Nah walaupun kita waktu itu main Game Watch ya, tetapi kita masih ada interaksi. Tetapi yang menarik bagi anak-anak kita sekarang itu mereka interaksinya lewat gadget tadi. Bahkan saya dulu sering diceritain tuh sama istri saya sama anak saya ya, Mixer ya, es krim Mixway ya. Nah itu saya penasaran es krimnya kayak ngopo tuh kok kayaknya viral. Terus saya iseng, pertama kali saya ke Mixer itu pulang kantor kemudian langsung ke daerah Pasar Kembang. Di sana saya tuh orang yang suka mengamati orang. Saya duduk, es krimnya beli. Tetapi lamanya di sana itu ngeliatin anak-anak. Mereka pacaran itu lewat handphone ya. Lu udah sampai mana? Gue sampai sini. Sebentar, gue tunggu dulu ya. Jadi mereka pacaran lewat game. Saya nggak tahu tuh main gamenya apa ya. Tapi yang jelas bukan Roblox, bukan Free Fire ya. Saya tuh sampai apal games itu. Dan kadang saya belajar dari permainan anak saya ya, terkait dengan itu. Karena apa? Kadang-kadang itu berguna ketika saya ketemu dengan klien-klien yang mereka suka main game ya. Nah, mereka tumbuh dalam era teknologi yang sangat maju. Jadi begitu lahir mereka sudah ada macam-macam ya. Perkembangan teknologi ini saya amati mulai dulu tahun 96, 97 itu ada pager ya. Pertama kali itu Motorola. Wah, kalau sudah ada di sini ini kemaki ya. Di sini itu gaya banget jalan gini ya. Gitu terus kita lihat ya. Dari Motorola, pager itu kemudian berkembang ke handphone. Handphone juga masih waktu itu dikuasai oleh Motorola. Masih ingat? Bisa buat ini apa ya, nimbuk orang ya, gede itu handphone AMPS. Kemudian setelah itu berkembang ada ada Ericsson sebelum diakuisisi Sony dan seterusnya ya. Dulu kalau jalan gaya di sini pokoknya kalau ada pentolannya, wah ini wong sugih iki gitu ya. Zaman dulu saya masih ingat beli yang namanya kartu perdana itu mahalnya minta ampun 250 dan lain sebagainya ya. Nomor saya ini yang saya pakai sekarang itu termasuk nomor yang ya sudah jadul tahun 2003 sampai sekarang masih saya pertahankan terus ya. Nah, saya tidak mengalami ketika lahir ada kayak gini. Kenapa saya menjadi seorang gamers? Karena saya dulu juga orang tua tidak bisa memberikan konsol games, tapi sekarang games itu ada di handphone ya. Bahkan sekarang ada yang namanya
handphone killers ya, punyanya Xiaomi yaitu Poco. Poco itu handphone killer. Jadi dia dengan harga yang murah tetapi dia bisa punya spesifikasi tinggi. Yang paling baru Poco kemarin M6 Pro. Saya senang mengikuti gadget, jadi saya agak hafal ya. Tapi di situ ya ada smartphone, tablet dan lain sebagainya. Saya dulu mengikuti handphone. Keluar apa saya beli, keluar apa saya beli. Lama-lama gila Bapak Ibu. Kenapa? Boros ya. Akhirnya sekarang handphone saya ini sudah 5 tahun lebih ya. Istri saya bilang sudah buluk kayak gitu ganti, nggak usah, masih bisa dipakai ya. Dan saya tidak terminded dengan merek apapun, pokoknya yang penting bisa dipakai ya. Dan cukup bisa menyenangkan saya pakai. Di situ pergerakan teknologi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Baru beli ini, kemudian nanti berapa bulan sudah keluar baru ya. Di Jepang itu sudah mulai muncul ya. Ketika kita nelpon itu sudah mulai kayak hologramnya itu sudah mulai muncul semacam itu. Saya nggak ngerti, sebentar lagi Indonesia pasti bisa muncul kayak gitu. Bapak Ibu ada yang suka nonton Doraemon? Ada? Pernah nonton Bu? Seri yang apa waktu itu? Apa? Oh, keturunannya dinosaurus. Nah, ternyata dinosaurus sekarang sudah mulai dimunculkan ya Bu. Silakan main ke Tawangmangu ke atas itu ya, ke Tenggir Park itu juga ya. Begitu kita datang itu sudah ada dinosaurus yang menyambut kita. Selamat pagi mungkin artinya ya, jadi dia cuman oh gitu ya. Nah, apa yang ada di Doraemon, apa yang ada di film-film Jepang saat itu, animasi-animasi ternyata sekarang sudah mulai muncul. Betul Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kantong ajaib itu sudah mulai muncul. Semuanya kantong ajaibnya ada di gadget kita, handphone. Dan ingat Bapak Ibu, gadget itu bukan hanya handphone loh ya, tapi televisi, sekarang ada smart TV dan lain sebagainya ya. Ini mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi dan memahami dunia di sekitar mereka. Mahasiswa saya juga sama mahasiswa itu seperti polisi dan pencuri ya. Dia lebih pintar, saya harus lebih pintar lagi. Dia bisa apa lagi, saya harus lagi ya. Karena mereka banyak yang bisa copy paste. Sekarang ada ChatGPT dan lain sebagainya. Kita bikin materi seret langsung keluar ya. Teman-teman saya yang ambil studi lanjut di S3, mereka sekarang tantangannya adalah seminggu harus bisa mereview 40 jurnal internasional ya. Kemudian nanti mereka presentasi, keriting gitu ya. Tapi mereka menggunakan AI. Jadi AI itu seperti dua mata pisau, sama seperti gadget. Gadget itu menurut Bapak Ibu itu jelek atau tidak sih? Enggak semuanya jelek, enggak semuanya baik. Wah, ini orang Indonesia itu sukanya yang di tengah-tengah. Kalau katanya Fetty Vera, penyanyi dangdut itu sedang-sedang saja. Handphone itu baik tidak? Siapa yang setuju bahwa handphone itu enggak baik? Gadget itu enggak baik untuk anak? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang setuju handphone itu baik untuk anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7? Yang lain berarti kalau pemilih itu bagian ambang ya, gitu. Lihat situasi. Nah, saya tidak akan mempermasalahkan masalah ambang itu. Tetapi gadget itu sebenarnya diciptakan baik Bapak Ibu. Hanya yang menggunakan pisau itu baik nggak sih? Bu, pernah masak Bu? Pernah masak? Masakin suami pernah? Baik, pakai pisau nggak? Oke, pisau itu baik nggak sih Bu? Baik ya. Tapi pisau itu juga bisa tidak baik ketika dia dipakai untuk kejahatan. Maka man behind the guns ya, itu. Jadi tergantung pada kita yang memakai. Mari kita kenali, Bapak Ibu masuk yang mana? Ada yang masih di boomers ini 1940? Ini mungkin oma-omanya ya. Kemudian generasi X, ada yang di sini juga ya. 1960, 1979, generasi Y,
ini 80 sampai 1994 dan seterusnya. Ada generasi Z dan ini yang akan kita bicarakan. Dua ini itu sudah mulai terkoneksi dengan komputer, terkoneksi dengan gadget. Mari kita mengenal satu-satu ya. Karakteristik ya, terkenal dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Jadi dia itu memang tidak mudah menerima kritikan. Kenapa saya ajarkan ini Bapak Ibu? Seringkali ini anak-anak kita ya, termasuk cucu-cucunya ini itu konflik antar generasi. Karena mereka biasanya menggunakan kamu harusnya seperti ini. Orang tua juga kayak gitu ya. Terutama kalau Bapak Ibu itu sudah punya putra-putri yang remaja. Kalau sudah putra-putri panjenengan sudah mulai ke arah remaja, siap-siap untuk berkonflik ya. Jadi siapkan mental, karena mereka sudah mulai dulu diajak arisan mau, sekarang sudah nggak mau. Tapi begitu temennya ngajak, dia akan langsung lari ya. Nah mereka biasanya yang usia-usia ini dia susah banget untuk menerima kritikan. Kemudian generasi X ini sudah mulai mengenal komputer ya. Tapi komputer yang masih sangat jadul mereka melihat. Tapi kalau orang Indonesia belum masuk komputer ini ya. Tapi di luar negeri 1960-an ini sudah mulai masuk. Terus Y ini atau milenial ini dia mulai visioner, terbuka, optimis serta menghargai kebebasan dan keseimbangan hidup. Generasi Z, nah ini mulai erat dengan gadget, mulai menemukan informasi baru secara cepat dan menggunakan teknologi untuk belajar dan rekreasi. Generasi Alpha, nah ini sudah lebih beragam Bapak Ibu. Jadi dia lebih canggih daripada generasi Z ini ya. Jadi tapi generasi mereka itu adalah generasi yang mereka lebih toleran daripada generasi-generasi lainnya. Contoh kita bandingkan dengan generasi baby boomers ya. Di sana kita melihat mereka itu nggak toleran. Nek wis ngono-ngono ya. Maka pernah nggak Bapak Ibu ketika makan di depan pintu, pokoknya kalau makan nggak boleh di depan pintu. Lah kenapa? Yes pokoknya kayak gitu. Ya, saru ataupun apa. Padahal maksudnya itu sebenarnya adalah itu biar tidak mengganggu orang jalan. Tapi ya itulah orang zaman dulu. Mereka tidak tahu sebabnya. Bahkan kalau ada gangguan-gangguan, biasanya orang-orang di timur itu sering mengaitkan dengan klenik. Oh ini kesambet iki. Oh ini apa ya. Tetapi orang-orang zaman alfa ini mereka sudah mulai Z alfa ini mereka sudah mulai sadar mengenai kesehatan mental Bapak Ibu. Kalau di zaman Y atau milenial mereka sering menganggap wah ke psikolog berarti kowe edan kowe. Ya. Jadi seakan-akan psikolog itu hanya ngurusi wong edan, padahal psikolog itu banyak banget ya. Saya ngurusi wong edan, wong psikolognya kadang-kadang ya edan. Ya. Maka tadi saya bilang jadi psikolog juga. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita dengan orang-orang kayak gitu kita juga perlu untuk menyelami mereka. Justru kita bisa belajar loh Bapak Ibu dari wong-wong edan itu. Apa coba? Apa Bu? Bertahan hidupnya lebih bagus. Loh mereka itu masalahnya lebih berat daripada kita, tapi mereka masih bisa tertawa ya. Nah itu, maka belajarlah dari wong edan. Ya. Ini generasi alpha ya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, ini perbedaan antara generasi Gen Z dengan alpha ya. Tahun 90 dari tahunnya, kemudian pengenalan gadget. Dia interaksi dengan gadget ketika memasuki masa dewasa. Karena ini masa-masa dia adalah masa-masa peralihan ya. Windows itu sebelumnya pakai DOS ya. Sebelum masuk Windows tahun 92 dan 90 itu masih awal di Indonesia. Kemudian pertama kali Windows itu tahun 95. Ya. Windows 95, kemudian Windows 98, 2000 dan seterusnya. Maka ketika mereka mulai masuki masa dewasa, tapi ini begitu lahir itu sudah kenal dengan laptop dan seterusnya. Maka mereka lebih canggih daripada ini generasi Z. Mereka tumbuh dan seterusnya ya. Kemudian pendidikan dan karir ini mereka lebih ambisius, inovatif, cenderung menekankan pendidikan dan memiliki minat
yang berorientasi pada teknologi dalam belajar. Dulu kalau ditanya cita-citamu apa? Jadi dokter, apalagi? Jadi pilot, apalagi? Apa Bu? Yang hijau-hijau. Dulu waktu kecil cita-citanya apa Bu? Jadi dokter. Ada lagi? Ya, jadi pegawai negeri. Karena dulu dianggap ASN itu segalanya. Ya. Sampai sekarang juga masih ada kepikiran kayak gitu. Nah, sekarang Anda pernah nanya enggak sama putra-putri Bapak Ibu? Cita-citanya apa? Gamers. Apa Bu? Ketawa ini kayaknya mengalami nih. Konten kreator, apalagi? YouTuber. Nah, sudah mulai melebar ini ya. YouTuber, konten kreator dan lain sebagainya. Saya sendiri itu juga belajar. Dulu saya pikir Bapak Ibu yang namanya TikTok itu cuman geol-geol kayak gini ya. Saya merasa bahwa pantat saya nggak seksi, makanya saya nggak main TikTok. Tapi lama-lama saya melihat bahwa TikTok itu ternyata nggak cuman joget-joget saja. Ternyata dia itu juga ada konten-konten edukatif. Maka sekarang saya belajar terkait dengan itu. Yang saya sampai sekarang masih bingung itu ketika saya menggunakan X atau dulu Twitter ya. Ki corone piye, pokoknya install wae gitu ya. Nah, itu. Jadi mereka mulai ada orientasi-orientasi dalam teknologi. Tetapi saya kadang-kadang mengingatkan mahasiswa, walaupun lu besok mau jadi konten kreator atau lu besok jadi YouTuber, selebgram dan lain sebagainya, Anda harus punya kreativitas ya. Kreativitas itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak hanya Anda berinteraksi dengan games, gadget dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya sharing terkait dengan game. Saya mengajak salah satu rekan saya, dosen dari UMN Jakarta, dia juga gamers ya, S1 agak telat hampir DO karena dia suka main game waktu itu di warnet ya. Kemudian untuk kompensasi itu dia S2-nya sampai bela-belain nyari program studi yang memang belajar mengenai games. Maka dia dapat di Canberra kalau nggak salah waktu itu di Australia ya. Dia belajar mengenai games dan kemarin selesainya S3 itu dia menggunakan VR untuk belajar terkait dengan sejarah Borobudur. Disertasinya dia sudah diserahkan ke pihak Borobudur juga ya untuk mungkin konten edukasi dan lain sebagainya. Nah, kami waktu itu diskusi dan salah satu kelebihan dari games itu adalah apa? Dia sebenarnya mengajari seseorang untuk bisa memecahkan sebuah masalah, solve the problem. Ya. Tapi orang mengatakan, bahkan mertua saya itu kalau anak saya main games itu bikin bodoh. Tapi saya amati anak saya itu ketika melakukan sesuatu itu, oh caranya begini, dia itu titen, dia itu memperhatikan betul-betul. Nah, makanya kalau putra-putri Bapak Ibu main games, ya biarin, mungkin itu adalah kesukaannya dia. Tetapi yang paling penting adalah ada pendampingan. Ya, pendampingan itu bukannya Anda cuma duduk di situ, ya. Tetapi Anda juga harus aktif di situ, ngecek dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang di games itu ya muncul konten-konten dewasa loh, iklan-iklan, pluk gitu ya. Maka kita perlu untuk ke arah sana, ya. Nah, kreativitas itu juga salah satunya bisa diakibatkan oleh main games itu, tapi bisa juga dengan yang lain. Ini aksesnya ke pendidikan digital lebih banyak. Kemudian mereka kalau ini kan lebih yang sudah ada, mereka cenderung mengejar karir yang belum ada saat ini. Jadi dia melihat a big opportunity dan ini adalah kewirausahaan, ya. Wirausaha itu mencari bahkan dia bisa menginovasi apa yang belum ada. Kemarin saya diminta menjadi salah satu pembimbing mahasiswa saya mengajukan
PKMGT ke pemerintah ya. Jadi dia punya gagasan, ada sebuah program, dia bekerja sama dengan teman-temannya dia, mahasiswa dari teknik industri, karena kalau di teknik industri itu mereka punya alat yang namanya microcontroller ya. Mereka ingin membuat sebuah software untuk konseling ya, konseling untuk generasi apa? Generasi Z, karena mereka itu sudah rentan depresi Bapak Ibu. Dan saya lihat baik di rumah sakit ataupun di tempat lainnya itu mereka memang juga punya apa ya, punya kecenderungan ke arah sana. Yang datang ke saya itu adalah anak-anak SMA ya, anak-anak SMA. Saya beberapa kali itu ada beberapa adik-adik kelas saya yang dia mungkin juga mengalami kecenderungan ke arah sana. Saya dulu SMA-nya kebetulan dari SMA Pangudilur Vandit Muntilan ya. Nah, sampai sekarang kami itu punya ikatan ya. Jadi Himpa Valley itu ada profesi-profesi. Nah, di situ salah satunya ada ikatan teman-teman alumni yang mereka dari psikologi. Mereka membantu adik tingkat atau yang mereka masih sekolah di sana yang mengalami overthinking dan lain sebagainya. Dan itu ternyata jumlahnya cukup banyak. Saya tanya di sekolah lain juga meningkat. Kesehatan mental itu luar biasa, sebuah isu yang luar biasa bagi generasi Z ataupun generasi Alpha. Banyak klien-klien saya yang SMA, mereka sudah melakukan self injury ya, sobek-sobek, kemudian kecenderungan mereka melakukan bunuh diri. Coba kalau Anda tanya mereka kenapa bunuh diri, mereka melakukan self injury, mereka pengen bunuh diri. Bagi kita kadang-kadang itu hal yang simple, diputus pacar, mereka sudah pengen bunuh diri ya. Saya cuman batin, tapi nggak boleh ya saya kemudian mengecilkan permasalahan mereka. Mungkin kalau saya bertukar jadi klien saya itu adalah saat dimana saya harus belajar ya. Saya dulu itu diputus ya berkali-kali, mencari ya kayak Tipatka ya, cinta itu adalah penderitaan tiada henti. Tetapi kenapa saya terus mencari? Kalau saya nggak tough, saya nggak berusaha untuk mencari pasangan hidup, ya saya nggak dapat istri saya sekarang. Gue dapat istri saya sekarang tuh perjuangan Bapak Ibu ya. Ternyata ada di balik ratusan juta wanita ada satu yang kilaf mau jadi istri saya. Saya bersyukurnya itu ya. Loh bener Bu, 3 tahun saya berjuang loh Bu, 3 tahun berjuang. Tetapi anak-anak sekarang itu masalah cinta dan lain sebagainya itu mereka bunuh diri, mereka self injury dan lain sebagainya. Bahkan dapat dosen yang sedikit menghalangi mereka, sebenarnya kami nggak menghalangi, hanya mereka itu kalau maju besok diperbaiki ya, maju lagi nggak diperbaiki. Mereka merasa itu adalah sebuah halangan ya. Ada kemarin alumni saya yang dia itu orangnya secara intelektual tuh pinter ya, tetapi secara adversity question atau kegigihannya itu kurang. Ingat ya Bapak Ibu, jangan memikirkan orang sukses ini intelijensinya harus tinggi, salah besar. Orang sukses itu dia harus punya emotional question, kemampuan dia mengolah emosinya dia. Koruptor-koruptor itu pinter apa enggak? Pinter ya. Saya kebetulan salah satu pengajar pendidikan anti korupsi yang dilatih oleh KPK langsung. Nah, di situ saya banyak dengar cerita mereka, kasusnya sapi-sapian itu dan lain sebagainya itu ya. Itu luar biasa, mereka harta tahta wanita masuk. Kemudian tahu enggak? Ketika mereka itu menyembunyikan harta mereka itu kadang bisa di dalam kloset, mereka bikin ruangan sendiri. Di belakang macam-macam itu ada dolar dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak pinter, mereka nggak melakukan money laundry, mereka nggak akan pernah bisa jadi koruptor yang hebat. Tapi kita doakan moga-moga anak-anak kita termasuk kita jangan jadi koruptor ya. Amin. Ya, malah kampanye. Ya. Oh ya, baik. Ya. Nah itu jadi di situ kita melihat ya bahwa permasalahan-permasalahan kesehatan mental itu sangat luar biasa dihadapi oleh anak ya.
banyak hal-hal yang sebenarnya kita itu sedih. Kenapa sih? Makanya Tarakanita mengangkat ini sangat relevan ya. Interaksi sosial tadi sudah saya ceritakan, pola konsumsi ya. Mereka cenderung hati-hati dalam pengeluaran. Nah, Januari kemarin saya launching buku saya mengenai psikologi keluarga. Di sana macam-macam, termasuk ada ini, kemudian ada isu ke depan itu terkait dengan pernikahan jarak jauh ya. Kemudian ada juga isu mengenai anak dan gadget. Nah, ada juga bab di mana saya di sana membahas mengenai ekonomi rumah tangga. Ternyata ada pergeseran loh Bapak Ibu. Kalau orang zaman dulu punya duit, duit harus diapain? Ditabung, bener. Kalau sekarang duit harus diapain kalau kita punya duit? Menghilangkan stres dengan apa? Healing, healing dan giling ya. Kalau giling di depan itu sudah banyak ya, itu. Jadi sekarang orang itu sudah mikirnya itu healing dan giling. Wah, ada kuliner apa? Ada apa? Wah, ada hidden gems di sini, luar biasa. Ya, saya ini mau perjalanan ke Semarang aja udah searching karena di Salatiga ternyata banyak hidden gems di sana. Ya, nah ada sebuah perubahan. Mereka menabung, orang sekarang itu mulai healing dan giling dan juga mereka investasi. Investasi itu bisa macam-macam, duit, saham, ya, kemudian emas. Kalau yang sering saya lakukan sama istri saya dari dulu itu adalah kalau punya duit beli emas, ya, karena emas itu nggak akan turun. Itu. Kemudian apa yang kita punya kalau bisa dikembangkan. Mulai ada pergeseran-pergeseran, ya. Nah ini juga mulai ada pergeseran. Anak zaman now, ya, kemarin beberapa bulan yang lalu saya ngisi di mana? Ursulin. Mindset mereka itu adalah mereka memikirkan bahwa ketika saya nanti sudah selesai maka saya harus bisa berjualan apa. Mindset entrepreneur sudah masuk di sini, ya. Tetapi menjadi seorang entrepreneur tidak hanya pinter secara intelektual ini IQ, tetapi juga harus ada tadi adversity quotient, ya. Jadi kegigihan, kalau ada halangan maju terus, ya. Kemudian juga emosional, kita harus bisa mengendalikan. Ada beberapa rekan-rekan saya yang dia itu intelektualnya bagus, tetapi dia nggak peduli dengan orang lain, ya. Kalaupun kita entrepreneur, toh nanti kita juga akan berinteraksi dengan orang lain juga, ya Bapak Ibu. Makanya kita juga harus punya empati, kita harus punya keterampilan komunikasi. Nah ini saya kasih masukan untuk sekolah ya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Pertama, LMS sudah ada Tarakanita ya. Kalau belum mungkin mulai dipikirkan terkait dengan ini karena semuanya sekarang harus udah ada learning management system. Ya. Kalau kita tetap dengan zona nyaman seperti dulu, maka kita akan tergilas. Kita belajar dari Nokia. Nokia itu dari dulu tidak mau mengikuti Android, akhirnya apa? Tergilas. Sekarang mereka mulai mengeluarkan, tapi mulai habis. Anda lihat beberapa merek-merek yang mereka ada di zona nyaman, Sharp dan lain sebagainya, mereka mulai kehilangan pangsa pasar. Otomotif, sekarang banyak mobil-mobil dari China yang masuk dan mereka tidak main-main. Beda dengan China zaman dulu ya, karena dulu itu mereka masih mengirimkan dan menyekolahkan sumber dayanya dan sekarang mereka memetik karena mereka sudah balik. Teknologi mereka sekarang luar biasa kalau Anda ke sana ya. Itu. Amerika sudah mulai kebat-kebit ini ya. Bahkan Apple aja itu yang membuat Apple made in China. Mereka membutuhkan stimulasi keterampilan yang lebih maju dalam teknologi, program, komputer, analisis dan seterusnya. AI ya. Nih. Kemudian metode pengajaran yang berorientasi pada teknologi, penggunaan perangkat lunak dan seterusnya ya. Ini bagian dari pendidikan. Jadi guru juga tidak boleh dalam suman Bapak Ibu. Kemarin sangat terasa waktu pandemi ya. Bagaimana saya harus pelan-pelan belajar mengenai Zoom. Saya pernah juga
dulu memberikan pelatihan ke sebuah sekolah Katolik. Ya pokoknya di Ekskarisidenan. Karena sekolah itu tidak berkembang. Karena kepala sekolahnya tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Beliau bingung memakai seperti apa. Padahal sekarang ada perkumpulan ya WA group informasi dari Dikpora dan lain sebagainya itu lewat situ. Maka kenapa sekolah itu akhirnya agak tertinggal? Tuh. Saya pernah menjadi orang yayasan, pernah jadi pengawas yayasan di sebuah yayasan pendidikan juga di Solo. Nah, dan itulah yang kami obrak-abrik, mindset guru, karena guru itu adalah yang depan, ya, terdepan. Jadi mereka harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Seperti saya juga guru, tapi guru bagi mahasiswa. Saya harus belajar mengenai, oh Zoom itu seperti ini, oh ini seperti ini ya. Bagaimana caranya kita presentasi lewat pelatihan online, itu kami juga harus belajar. Menggunakan Kahoot, menggunakan apa dan seterusnya. Jadi kita harus siap belajar. Beradaptasi menggunakan YouTube, Google ya. Maka kemudian sekarang konten kreator ini penting. Bagaimana kita bicara di depan kamera dan seterusnya. Kalau anak-anak sekarang luar biasa ya. Mahasiswa saya beberapa itu selebgram. Tapi menariknya ya Bapak Ibu, teman-teman yang selebgram, mereka yang kayaknya luar biasa di dalam dunia maya, ketika di dunia nyata itu beda banget. Ini menarik ya. Kadang-kadang itu tuntutan, bisa jadi tuntutan, bisa jadi itu sesuatu yang memang tidak pernah dilatih ketika kita komunikasi di dunia nyata. Itu beda ya. Nah, sekarang untuk orang tua, pendidikan anak generasi alfa itu orang tua harus terlibat secara aktif ya, luangkan waktu. Jadi tadi bukan hanya menemani, tetapi Anda harus benar-benar mendampingi full. Kemarin saya cerita di depan teman-teman psikolog, ada klien saya itu belum saya apa-apain sudah sembuh. Saya bingung, loh lah kok iso toh? Ternyata ada sebuah istilah yang saya dapat baru, namanya adalah attunement. Bagaimana kita punya kontak mata, ya, kontak mata, penerimaan, hangat. Ini sangat penting Bapak Ibu. Saya mau sharing satu yang saya alami dalam kehidupan saya sebagai psikolog yang psikocolog ya. Dimana waktu anak saya waktu itu umur 3 tahun, saya waktu itu masih aktif di struktural. Struktural itu isinya cuma rapat, bisa rapat di kampus, bisa rapat di universitas dan lain sebagainya ya. Bahkan luar kota. Dan ketika saya pulang itu di situ saya benar-benar masih pikirannya itu di tugas. Pikiran saya itu masih di pekerjaan-pekerjaan kantor. Jadi di sana saya tidak hadir. I'm not present at the time. Jadi benar-benar pikiran saya masih di tempat lain. Nah, contoh misalnya tidak present itu, mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang di sini hadir tetapi pikirannya, waduh ya, kathokku sesuk tak nggo burung tak PP piye ya. Itu artinya panjenengan belum present di sini. Nah, itu contoh saja. Sama kayak saya tadi yang saya ceritakan, pikiran saya itu di tugas, pikiran saya di kantor, tapi saya di situ duduk bawa laptop dengan anak. Anak saya mencoba untuk berinteraksi. Pah. Saya cuman, oh iya. Oke. Terus saya masih ngerjain gini. Berapa hari kemudian, ketika saya masuk tanpa membawa laptop, tanpa membawa pad saya, anak saya itu tiba-tiba menghadap dinding. Kemudian kakinya gini-gini Bapak Ibu. Sana, papa sama laptopnya sana. Sakit sebagai orang tua. Itulah yang saya bilang psikolog yang psikocolog. Dalam kondisi itu saya sebagai manusia biasa, sebagai orang tua saya harus belajar terus. Ya. Di situ saya sakit, di situ Tuhan menampar saya lewat anak saya bahwa kamu harus lebih present dengan anak. Sesibuk-sibuknya kita harus mencoba untuk mendampingi anak.
Saya belajar. Kenapa kok dulu saya pengennya masuk psikologi industri. Kenapa? Jadi di di HRD. Pikir saya HRD itu duitnya banyak. Dan memang kalau job-job di sana industri itu banyak ya. Saya juga kadang-kadang di industri. Asesmen pilkada kemarin yang asesmen kesehatan jiwa Gibran, Bu Eti dan lain sebagainya itu salah satunya timnya saya. Kemudian asesmen di mana? Duitnya banyak Bapak Ibu, ya. Tetapi saya kemudian waktu ambil S2 diajak ngobrol sama kakak saya. Ya. Kakak saya itu kesibukannya luar biasa. Yang cewek dia tidak pernah mencari kerja, tetapi dia selalu dicari kerja. Dia dibajak dari perusahaan-perusahaan Sampurna dan lain sebagainya. Nah itu anaknya kakak saya dulu alumni sini, Suster Bu. Ya, jadi dulu Tarakanita Solo Baru ketika dia disuruh pegang Sampurna di daerah Solo. Besok tanggal 2 dia nikah. Jadi sudah agak lama. Saya ingat banget ketika dia pulang kerja dan seterusnya ya. Jadi dia kalau posisi itu tidak pernah turun, tidak pernah dapat posisi di bawah level manajer area. Pasti minimal itu ya. Anda bisa bayangkan kesibukannya semacam apa. Di situ saya masih belajar dan dia mengatakan saya punya perasaan bersalah. Kenapa? Saya nggak bisa dampingi. Kowe ngerti toh? Aku naik teko jam piro? Jam 8:30 malam. Kalau lancar dia baru sampai rumah, ya. Dia baru sampai rumah. Tapi yang saya contoh sampai sekarang itu adalah dia masih dengan blazernya, kemudian nemenin anaknya, ngajak ngobrol walaupun waktu itu cuma sebentar. Kemudian anaknya udah tidur, baru dia mandi. Setelah mandi, kadang-kadang dia masih mengerjakan dan dia menyempatkan diskusi dengan suaminya. Suaminya juga sibuk karena suaminya bisnismen. Suaminya punya pabrik. Nah itu, dengan kesibukan mereka berusaha. Dan saya masih ingat ketika dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Sama seperti istri saya, ketika 3 tahun yang lalu dia melahirkan anak saya yang paling kecil di Rumah Sakit Dr. Un juga. Jadi anak pandemi, itu posisi dia naik jabatan. Kita dapat fasilitas banyak ya. Ada mobil COP, ada macam-macam. Nah, mobil COP itu kan bensin segala macam dibayari. Tapi dia harus siap luar kota lagi. Istri saya itu mulai 2008 sampai sebelum pandemi itu laju terus ya. Laju terus tiap hari ke Solo. Tapi tiba-tiba istri saya bilang, saya mau resign ya. Lah kenapa? Saya mau ngopeni anak saya. Saya madek ya sebagai suami. Wah ini duitnya piye iki? Biasanya kita berjalan dengan 2 garda nih. Wah ini healing dan gilingnya agak dikurangi nih, tambah kurus nih saya ya. Tapi akhirnya saya menerima, itu adalah sebuah keputusan profesional dari dia. Saya nggak mau dia kemudian terpaksa. Saya tidak ingin hanya dengan materi kemudian anak ini terlantar. Karena saya banyak menemukan anak-anak yang mereka secara materi oke, luar biasa. Dia pernah di Dr. Un tuh dapat anak-anak yang dia itu kalau liburan itu ke luar negeri mesti ya. Pasti Eropa dan lain sebagainya. Tapi dia benci dengan ayahnya. Kenapa? Ayahnya selalu kerja minded. Sudah janjian, udah kamu bawa sisinya papa dan lain sebagainya. Harta nggak kekurangan. Tetapi anak-anak kayak anak pang dan lain sebagainya, mereka banyak anak-anak orang kaya. Saya sampai detik ini masih ngurusi mereka yang narkoba dan lain sebagainya itu anak orang kaya. Saya biasanya ngelihat obat yang digunakan mereka, oh iya anak wong sugih iki. Karena tidak mungkin orang menggunakan obat itu kalau dia tidak kaya ya. Makanya itu yang membuat saya akhirnya bahwa anak itu adalah harta yang sangat berharga. Maka kita harus terlibat secara aktif, pantau penggunaan teknologi. Dengan kita terlibat secara aktif, kita memantau, kita menstimulasi kreativitas mereka ya dengan ini macam-macam edukatif, imajinasi. Kadang kita mainan-mainan dengan mereka ya, mereka seneng kok ya.
Nah, kemudian kembangkan keterampilan sosial. Ya, kembangkan keterampilan sosial mereka, berikan batasan yang sehat. Bapak Ibu, saya perang dengan anak saya waktu mengajarkan dia screen time, ya. Di buku psikologi keluarga saya ada umur berapa dia harus berinteraksi minimal berapa, ya. 2007 saya melakukan penelitian terkait dengan anak-anak ADD itu mereka yang kesulitan fokus. Ternyata saya menemukan jurnal di Paris di mana antara mata, ya, dengan gadget itu bisa mempengaruhi fokus perhatian. Makanya Bapak Ibu ngelihat anak-anak sekarang itu seringkali enggak tune in, betul? Diajak ngomong apa dia, hah, apa, ya. Di sini itu in rush, semuanya gila-gilaan, ya di sini. Makanya itu juga salah satu impact kalau tidak dibatasi mengenai Blu-ray, ya. Jadi gambaran sederhananya gini Bapak Ibu, mata anak-anak yang dari kecil, anak-anak kecil sekarang sudah mulai umur 2 tahun disiapkan dengan gadget, ya. Silakan, ya. Itu. Nah, matanya dia itu, sarafnya itu masih belum kuat otot-ototnya, sehingga ketika ada gambar yang menarik, dia kan akan melihat ke arah itu. Tapi gambar di kartun ini atau gambar di gadget kan cepat, ya, dia seret, dia masih tertarik tapi nggak bisa mengikuti karena dia pelan, karena masih muda. Ini udah sampai sana, di sini muncul lagi, perhatiannya pecah lagi, des. Ini masih pengen ngikuti ini, tapi ini pengen ngikuti ini juga. Paham ya Bapak Ibu, ya? Itu yang kemudian membuat anak seringkali menjadi tidak fokus. Jadi antara gadget dengan fokus, dari hasil penelitian saya ternyata itu sangat berkaitan erat. Batasan ini saya sama anak saya hampir 3 bulan. Jadi kuncinya adalah panjenengan harus disiplin dan konsisten, dan juga harus menjadi contoh. Anak nggak mau tahu kok, mereka hanya tahu papa sama mama pegang HP. Mereka nggak mau tahu kita bekerja atau tidak. Yang mereka lihat yaitu yang benar. Karena kita manusia itu adalah makhluk visual Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, di sini bapak-bapak atau ibu-ibu pernah di PHP sama pasangannya? Oh, besok tak ajak makan di sana. Ketika ditagih, kosek baru sibuk dan lain sebagainya. Pernah? Jawab dalam hati saja, ya. Nah, kalau sudah pernah, apakah setelah itu kalau diajak sama suaminya, kalau itu terjadi terus-menerus atau diajak sama istrinya, apakah panjenengan percaya? Tentu enggak ya Bu, ya. Wah, mantep iki. Moga-moga tidak menjadi korban PHP, ya. Tidak percaya karena apa? Kita ini melihat langsung Bapak Ibu. Omongan, walaupun omongannya manis, tapi kalau sudah berkali-kali kita lihat kenyataannya, ya sama aja, sama dengan anak-anak. Kamu mbok setiap minggu ke gereja, Bapak Ibu, gereja sebentar, Papa baru sibuk, besok aja, online saja. Mbok Jumatan ngono lho, Bapak ayo Jumatan, kose, kan iso ono Jumat minggu ngarep, ya. itu sering kali terjadi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Anak percaya enggak? Ya enggak akan percaya. Kalau Anda mengajarkan sesuatu, jadilah aktor itu. Saya di kampus itu mengajarkan mereka untuk tepat waktu datang, ya. Dan saya bertanggung jawab untuk harus tepat waktu. Maka saya di kontrak perkuliahan jelas, kalau Anda lewat dari 20 menit, Anda boleh masuk, tetapi Anda nggak boleh ngisi presensi. Sama juga dengan saya. Jadi kalau misalnya saya 20 menit itu terlambat, maka anak-anak itu bisa mencoret saya. Ketika saya dicoret, hukumannya artinya apa? Itu saya nggak dapat gaji ngajar saat itu. Sakit di sini, dompet. Ya, tetapi itu adalah juga reminder saya biar saya juga bisa menjadi contoh yang baik. Anak itu sekarang pintar balikin kata-kata kok, betul ya? Makanya hati-hati omongan kita. Apalagi kalau anak kita itu anak yang auditori. Anak auditori itu biasanya nggak gagas. Tiba-tiba dia bisa ngomong sesuatu. Ya. Ada sebuah cerita almarhum ibu saya itu, keponakan saya masih kecil saat itu, kemudian tiba-tiba dia ngomong sama eyangnya, mbahmu, ya, bener nggak sih? Bener ya, wong kuwi mbahe kok, ya.
Tapi kan rasanya itu ya, bahasa Jawa itu lebih menyakitkan daripada Indonesia ya. Nenekmu sama mbahmu ini rasanya itu dirasa itu beda. Ya itu ibu saya almarhum itu rodok gondok, tetapi ya untungnya beliau itu bijaksana. Kamu tahu mbahmu itu apa? Mbah itu nenek. Nah terus kamu dapat itu dari mana? Aku dengar kok dari temanku. Padahal kalau dia main itu seringkali nggak kelihatan gagas. Maka hati-hati. Kamu tahu nggak arti mbahmu? Mbahmu itu ya bener nenek, tetapi kalau dalam bahasa Jawa itu agak kasar. Baru dia omongin, oh makanya kalau putra-putri Bapak Ibu ngomong sesuatu yang jelek, jangan langsung dimarahi ya. Mungkin dia hanya imitasi. Hati-hati dengan orang auditori ya. Ini kupingnya itu kayak kelelawar. Lihatnya gini tiba-tiba gitu ya. Nanti dibalikin lagi. Lah kemarin kan papa bilang gitu. Kapan? Saya pernah itu karena anak saya juga auditori salah satunya ya. Terus papa kemarin bilang gitu, ayo janji. Pas kapan? Nah pas ngomong sama mama, saya kelihatan sama istri saya. Kapan yo? Ketoke dhewe dolanan dhewe gitu ya. Maka mulai dari saat itu saya harus hati-hati ya. Itu disingkirin dulu baru kita ngomong sesuatu yang privasi ya. Nih. Berikan dukungan emosional. Anak-anak tidak mungkin menghadapi tekanan yang berbeda dari generasi selanjutnya ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, masalah kesehatan mental terus belajar dan berkembang. Kita harus mau terus belajar ya. Jangan stuck. Dulu saya gini kok. Dulu dengan sekarang sudah berbeda. Ya. Saya kebetulan sekarang juga di bagian kemahasiswaan. Bagian saya itu ngurusi anak-anak yang beling-beling. Tetapi ketika mereka ketemu dengan dosen atau pengajar atau orang tua yang mereka nggak mau tahu, mereka masih lempeng di sini, mereka akan semakin keras. Hati-hati Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu nanti, terutama yang sudah kelas 6 itu sudah mulai beranjak remaja. Kalau panjenengan keras, mereka akan semakin keras. Kalau keras tambah itu patah. Maka Anda harus menjadi teman bagi mereka ya. Kadang mereka kayak gitu itu belum tentu mereka nakal kok ya. Karena kadang mereka bosen juga bisa ya. Mereka kadang bosen juga bisa terkait dengan hal itu. Misalnya dia kemampuannya sudah segini tapi nggak dikasih kemampuan segini, maka membuat mereka menjadi jengkel dengan keadaan dan mereka membuat ulah. Maka kita harus paham itu ya. Wah ini agak nggak kelihatan ya. Jadi anak-anak generasi Alma rentan. Ini tadi sudah saya ceritakan. Nah kita ajarkan mereka menjadi menjadi netizen yang cerdas ya. Menjadi netizen yang cerdas, mereka harus belajar jaga privasi, waspada, kemudian lawan bullying. Karena sekarang yang paling kejam itu adalah bullying cyber. Nah kita harus mengajarkan mereka harus kuat ya. Contoh positif tadi sudah saya ajarkan, bangun kepercayaan diri mereka. Ketika mereka itu melakukan kesalahan jangan langsung dimarahi, tapi ajak mereka refleksi. Terus ajarkan keterampilan penyelesaian masalah. Anak saya itu di SD Pangutiluhur. Saya jadi salah satu konsultan psikologinya mereka. Ya. Saya kenal bahkan dengan kepala sekolah bruder baik. Dulu dari rumah sakit ditelepon, sudah sampai mana yuk ngobrol, ngopi dan lain sebagainya. Tapi ketika anak saya dapat angka 30 ulangannya, saya tidak memprotes. Saya tidak meminta loh anak saya kok dapat 30, karena saya membiasakan dia hubungan sebab akibat. Karena kamu nggak belajar, saya tidak memarahi dia, cuman saya bilang kamu kenapa kayak gini. Seringkali kita itu menyalahkan orang lain, dia menyalahkan guru dan saya tidak suka itu. Saya ajak dia refleksi. Dan salah satu yang saya amati ya Bapak Ibu, kalau putra putri panjenengan punya masalah, ini jamak di semua sekolah. Orang tua sering ikut-ikutan. Nah, sing duwe masalah bocah ke orang tua sering ikut-ikutan. Kalau Anda semacam itu, Anda membunuh dia pelan-pelan terkait dengan ini. Masalah kemandirian. Biarkan, ajarkan dia punya masalah, menghadapi masalah. Kalau tidak, dia rentan mengalami masalah kesehatan jiwa. Kita harus belajar objektif juga sebagai orang tua. Jangan yang diceritain anaknya
itu selalu dianggap benar, cross check. Karena banyak anak-anak kita yang juga pemain drama, betul ya. Dorong kemandirian, berikan dukungan yang konsisten, libatkan dalam aktivitas fisik karena mereka banyak melakukan gadget sehingga mereka di sini itu bermasalah. Biasanya mereka di sini ini keras, maka mereka harus melatih secara fisik. Di situ mereka juga melatih sensor integrasi mereka. Ajarkan nilai-nilai kepemimpinan ya. Maka sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang mengajarkan teori-teori kepemimpinan, dan berikutnya adalah berikan kesempatan belajar dari kegagalan. Yang tadi saya ceritakan, anak saya 30, nggak apa-apa. Kamu harus tahu kegagalan itu, kamu harus merasakan betapa pedihnya kegagalan. Saya sering cerita, itu yang KFC itu, Colonel Sanders itu umur berapa dia menemukan resepnya? 70 tahun. Saya cerita, saya dulu ikut campnya Ciputra, sana saya ketemu juga langsung dengan Ciputra. Berapa tahun dia mencoba belajar dari orang-orang yang sukses. Pasti di balik sukses itu mereka juga banyak kegagalan. Nah, itu beberapa hal yang kita harus menguatkan mereka. Oleh karena itu saya pengen ngajak Bapak Ibu terakhir sebelum menutup ya. Atau mungkin ada tanggapan, pertanyaan? Enggak, oke. Nah, mungkin bisa di-setelkan Bu ini. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi bareng. Itu sudah otomatis tuh tadi. Ya. Kita nyanyi bareng. Anda mungkin juga tidak asing dengan lagu ini beberapa. Ini adalah curahan seorang tua, di mana seseorang itu saya senang lagu ini karena ini menjadi harapan kita ya. Suaranya belum masuk Ibu. Ini ada liriknya, jangan khawatir. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan ingat bahwa kita tidak akan mendampingi mereka seluruhnya. Buat mereka menjadi orang yang luar biasa. Matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang kehadiran kita penting untuk mereka, bukan hanya menemani, tapi kita harus terkoneksi dengan mereka. Menjadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat. Inilah yang kita harapkan. Kau harus hebat. Bentakan kecil mungkin membuat mereka sakit, tetapi kita harus membentuk mereka. Tidak ada bencana yang bisa terjadi otomatis. Kita harus bantu mereka. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Buat mereka jadi kau dirimu jadi sendiri ya. orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya.
ada di sini juga harus hebat. Anda orang tua yang luar biasa. Kalau Anda merasa menjadi orang tua yang tidak luar biasa, buatlah Anda menjadi luar biasa. Ya. Jadi ini adalah cerminan harapan kita lewat nyanyian ini. Hatimu lebih keras dari itu, dunia akan menghakimimu. Ku menunjuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, Ini adalah kesempatan kita. kau harus Saya yakin tidak ada orang tua yang mereka ingin anaknya lembek. Saya yakin Anda pasti menjadi orang yang ingin anaknya luar biasa. Anda harus berani membentuk mereka keluar dari zona nyaman Anda sebagai orang tua. Kita sama-sama belajar. Tidak ada orang tua yang mereka itu adalah orang yang sempurna. Kita orang yang tidak sempurna, tetapi anak ini menjadi guru yang belajar untuk menyempurnakan diri kita. Kita harus kuat, mereka harus kuat. Sebelum kita dipanggil Tuhan, berikan yang terbaik untuk anak kita. Setuju? Yang setuju kita bisa tepuk tangan yang luar biasa untuk diri Anda, untuk anak Anda, dan untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih sekali lagi bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Joko untuk materinya yang diakhiri dengan derayan air mata gitu ya. Tapi untuk kita bisa menjadi orang tua yang lebih kuat lagi untuk membentuk anak yang semakin kuat. Mari Bapak Ibu, kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Karena mengingat waktu yang sudah hampir habis, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya saja, 1 termin saja ya. Bisa mengangkat tangan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Oke, 1. Langsung saja ya Pak Joko. Selamat pagi Pak Justinus, saya mau izin bertanya saja. Ini sebenarnya masalah saya dengan anak saya juga. Terkadang saya tuh ngandani anak saya tuh dengan sebenarnya ngandani yang benar. Saya Baik. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Dian. Nia. Baik Bu Nia, terima kasih pertanyaannya ya. Saya melihat ada cercah emosi yang muncul ya. Ada cercah emosi yang sangat mendalam muncul, dan itu saya rasakan memang benar-benar ya harapan orang tua. Kita memang tidak ada orang tua yang mengharapkan yang terjelek untuk anaknya, betul ya. Dan begitu juga Bu Nia. Mungkin ini masalah komunikasi antar generasi. Ya, tadi sempat saya singgung bahwa orang tua itu kadang-kadang kan ngomongnya itu kamu harusnya kudune dan lain sebagainya, itu adalah bahasa orang tua, ya. Tetapi bagi mereka tidak ingin menggunakan bahasa itu, ya. Mereka pengen untuk dirangkul, diajak untuk diskusi. Mama kok ngerasain kayak gini ya? Gimana? Kalau menurutmu ya enggak sih? Kenapa kalau menurutmu enggak? Mama ngerasain kayak gini, buktinya ini. Kenapa? Ada yang bisa Mama bantu? Jadi kita di situ as a friends ya. Terutama kalau sudah mulai remaja. Putranya umur berapa Bu? Wah, SMP udah remaja nih. Makanya mereka lebih sensitif Bapak Ibu ya. Emosinya mereka itu meledak-ledak. Remaja itu adalah masa di mana orang tua harus siap untuk bertarung dengan mereka. Tetapi ingat, remaja itu harus sebagai teman kita. Mahasiswa saya yang masih remaja, saya datengin dia, saya melepaskan jabatan saya sebagai struktural. Saya datang, mereka senang basket, saya ikut basket, mereka futsal, saya ikut futsal. Habis itu apa? Saya ajak diskusi. Ya wedangan yo, aku kangen karo kowe, ya.
dengan bahasa-bahasa guyonan ini penting ya. Jadi mereka tidak merasakan untuk dituduh. Kadang-kadang bahasa kita itu nggak sengaja menuduh Bapak Ibu. Kamu mesti gitu ya? Tuh, kamu mesti. Jadi mesti, pasti dan seterusnya itu adalah bahasa menuduh. Bapak Ibu mendengar omongan saya tadi kan nggak enak toh. Yaitu mungkin bukan hanya dengan anak, kadang-kadang suami dengan istri, istri dengan suami. Tuh kan, kui mesti kue itu. Padahal belum tentu dia. Saya kadang-kadang kasihan dengan anak saya, Bu, ketika kadang-kadang mertua saya, tuh kan, Mbok, jangan bikin adik nangis. Padahal adiknya kadang-kadang dramatisasi itu tadi, ya. Nah, akhirnya apa? Anak saya kadang-kadang pernah itu keluar, yang itu kok nggak pernah lihat aku yang positif toh. Jadi dia itu terluka. Orang terluka itu kemudian larinya salah satunya emosi yang keluar itu adalah marah. Tapi Bapak Ibu ingat ya, emosi itu bukan hanya marah. Salah kaprah itu orang-orang ya. Anda jatuh cinta, Anda kecewa, Anda bahagia, itu adalah emosi. Ya. Maka mungkin Ibu Nia bisa refleksi, bahasa yang digunakan itu bahasa seperti apa. Kita mencari komunikasi yang efektif antar generasi. Mereka seneng kok diajak ngobrol. Mahasiswa saya yang nggak pernah datang skripsi, kemudian kadang-kadang kalau laki-laki ya saya rangkul, ya Mas, ya. Dengan tepukan sedikit itu kadang dia merasa diuongke, ya, diorangkan. Makanya kalau dulu Presiden Jokowi itu blusukan itu salah satu cara untuk nguongke, ya. Orang seneng kok kalau diuongke, tidak dicuekin dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu, ya. Baik, monggo. Ada lain lagi? Oh, di belakang itu, Bu, di belakang. Monggo, Bu. Ini nggak apa-apa. Siap, terima kasih Pak Joko. Nama saya Ibu Lucia. Yang ingin saya tanyakan begini, ini masalah mungkin pengalaman atau setidaknya pembalasan. Dulu saya itu kan dengan suami bekerja, punya anak yang saya titipkan ke nenek kakeknya. Nah sekarang anak-anak itu juga begitu. Anak saya juga bekerja, cucu saya dititipkan kepada saya. Nah karena memang anak saya masih dengan saya, jadi saya tahu bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Kalaupun anaknya, cucu saya itu mungkin misalnya nakal, tidak berkenan, itu saya kadang dengan anak saya itu begini, ojo kok salah ke anakmu isih cilik, introspeksi diri, kadang kamu yang salah karena pengalaman dari saya gitu. Nah kalau saya itu mengatakan begitu, apakah saya salah? Artinya mencampuri rumah tangga anak-anak saya. Begini, terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih Bu Lucia. Kalau ini antara eyang dengan papanya, ya, artinya ini juga transgenerasi. Bahwa ya hak eyang juga untuk mengingatkan ya, beliau memang punya pengalaman ya. Sebenarnya tidak salah kok Bu Lucia ketika panjenengan itu mengingatkan, tidak ada salahnya ya. Tetapi ingat ketika kita mengingatkan juga harus objektif. Ini yang saya garis bawahi tebal, objektif. Artinya apa? Saya sering mendengar eyang-eyang ataupun mungkin keluarga yang lain ketika cucunya atau mungkin anak itu masih kecil, ya wis ora apa-apa isih cilik ya, dia seenaknya dan lain sebagainya, nggak apa-apa masih kecil, dia masih belum tahu. Justru usia 0 sampai 6 tahun itu dia harus diajarkan yang namanya disiplin konsisten. Itu salah satu kunci. Karena kalau kemudian
umur selanjutnya itu bermasalah, maka ini ada fase sebelumnya yang belum selesai. Ya. Disiplin itu apakah harus dengan kekerasan? Tidak. Tadi saya cerita terkait dengan gadget, saya dengan anak saya itu, saya ngomongnya kayak gini, cuman udah selesai. Oh, dia ngomel-ngomel. Anak saya itu untungnya nggak pernah nendang, nggak pernah apa ya, nggak pernah banting, tetapi ngomel. Lah ini telinganya ini seringkali kita nggak tahan dengan omelannya ya. Oh, jadi nggak boleh ya, jadi begini ya. Terus itu bisa dari pagi sampai malam. Itu tantangan kita. Maka kita sudah menerapkan disiplin, tetapi juga harus tetap konsisten Bapak Ibu. Ya konsisten. Misalnya saya sudah mulai jengkel dengan anak saya, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak baik yang di luar, karena orang kalau jengkel itu kadang-kadang keluar yang tidak disadari yang akhirnya kita menyesal. Saya kemudian bilang dengan istri saya, aku ganteni ya, tetap hukuman itu jalan 3 bulan Bapak Ibu, saya harus disiplin konsisten dengan dia. Puji Tuhan sampai sekarang dia sudah mulai paham. Oh udah jam segini, berarti saya sebentar lagi selesai ya main handphone ya gitu. Dan saya berikan fasilitas dia juga beberapa, maksudnya fasilitas tuh nih sepeda, main sama temanmu dan lain sebagainya. Jadi harus dikasih hal-hal tertentu. Tapi di sebuah situasi tertentu, misalnya memang saat itu tidak ada yang bisa dilakukan, ya mau tidak mau, ya sudah nggak apa-apa pakai gadget. Tetapi saya bilang ini begini karena seperti itu ya. Jadi harus diingatkan. Ini perlu digarisbawahi ya Bu Lucia. Artinya panjenengan tidak bersalah. Tetapi kalau misalnya kita tidak objektif, ini yang menjadi sebuah kesalahan. Artinya kalau memang dia salah dan harus dimarahi karena atas nama kedisiplinan, ya nggak apa-apa. Karena banyak eyang-eyang yang lebih tidak tega daripada bapak ibunya. Banyak, tetapi bukan berarti bahwa bapak ibunya selalu tega ya. Banyak bapak ibunya juga yang sering tidak tega. Yang saya lihat, kalau bapak-bapak itu biasanya bapak-bapak yang mereka bekerja di luar kota atau waktunya sedikit, pulang seminggu sekali. Ketika pulang itu kadang-kadang dia malah kalau tidak punya pemahaman yang baik, malah merusak disiplin konsisten yang sudah dibangun. Enggak apa-apa dikasih es krim padahal dia itu baru flu ya. Mosok saya pulang seminggu sekali enggak boleh anaknya. Nah ini istrinya berhak marah kok ya. Jadi penyakit-penyakitnya bapak-bapak yang mereka kerja di luar kota, ada sebuah perasaan bersalah, guilty feeling sedikit. Tetapi kita juga harus mengobjektifkan perasaan bersalah itu ya. Sering diskusi, oh polanya gini ya udah. Kita harus our feelings tuh ya. Walaupun waktu ngajarin anak saya terus terang saya nggak tega. Terus terang sebagai orang tua saya nggak tega. Tetapi ya itu tadi yang saya ingat, saya nggak tahu kontrak saya di dunia itu sampai kapan Bapak Ibu. Itu saya menggunakan teknik reframing, melihat dari sisi lain. Ketika amit-amit Tuhan mengambil, kamu diambil, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika anak itu tidak bisa mandiri, saya di sana mungkin hanya menangis. Maka walaupun saya harus fight my feelings, tapi semuanya harus kita jalani. Mungkin itu ya Bu Lucia atau Nuan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin sudah cukup. Oh satu lagi yang terakhir, ibu yang di belakang ya, mohon maaf. Satu lagi ya Mama ya. Satu lagi ya Bapak Ibu, saya siap-siap terbang ke Semarang ini soalnya. Terima kasih. Maaf Pak, tadi saya datangnya terlambat. Apakah pertanyaan saya ini tadi sudah disampaikan di materi atau belum ya? Yang saya tanyakan, parenting untuk anak laki-laki dan perempuan itu apakah sama atau kalau berbeda bagaimana? Karena memang anak laki-laki dan perempuan beda ya Pak. Kayaknya kalau anak saya dua-duanya itu begitu, anak perempuannya cenderung lebih mudah, tetapi yang laki-laki itu kadang harus melibatkan emosi gitu loh Pak. Nah itu, sementara saya baca kematangan anak laki-laki kok baru tercapai umur 18 tahun. Nah itu sambil kita menunggu usia 18 tahun itu parentingnya seperti apa? Demikian Pak, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Saya Ristina. Ibu Ristina? Ya.
Baik, terima kasih Bu Kristina, pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya parenting pada pria dan wanita termasuk pembelajaran family pada pria dan wanita sama ya. Masalah keluarga itu juga banyak terjadi karena kita istri nggak paham mengenai bagaimana dunia laki-laki, kemudian sebaliknya juga sama kayak gitu. Itu makanya menjadi salah satu hal yang saya lihat di buku psikologi keluarga lain nggak ada, saya masukkan dalam buku psikologi keluarga saya. Perbedaan pola pikir pria dan wanita ya. Kalau secara konsumtif misalnya, ibu-ibu tuh katanya boros, tapi bapak-bapak sebenarnya nggak kalah kok ya. Cuman ibu-ibu itu kalau beli itu nggak apa-apa, murah kok, 5.000, 10.000, tapi terus gitu ya. Kalau bapak-bapak itu jarang beli, tapi begitu beli itu sesuatu yang mahal, pelek motor, elektronik dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama. Nah, kita harus memahami dulu bagaimana dunia anak dulu ya. Dunia anak laki-laki dengan perempuan. Memang kalau laki-laki ini banyak yang nyebelin Bu. Ya, commonly secara umum. Tetapi sebenarnya kalau kita objektif, anak perempuan juga sering nyebelin kok. Ya. Keponakan saya ada juga nyebelin. Lah kok Tuhan ngasih saya anugerah anak itu juga yang cewek ini lebih nyebelin. Tapi nyebelinnya harus kita pahami dulu. Nyebelinnya itu dalam konteks apa? Karena usia 0 sampai 6 tahun itu mereka eksplorasinya sangat tinggi Bu. Jadi mereka selalu pengen berusaha. Dan anak-anak mereka secara intelijensi tinggi, mereka keinginan tahunya sangat tinggi. Dan ketika keinginan tahu itu kadang mereka melakukan sesuatu percobaan. Misalnya ini dituang ya, tumpah, meleset gitu ya. Nah, itu dianggap nakal. Anak jalan ke atas, usia-usia masih kecil, jalan ke atas, kemudian di atas itu dia belum sampai atas, baru satu gini udah kita tarik, jangan nanti jatuh. Sebenarnya kalau semacam itu, anak itu baru dalam proses belajar Bapak Ibu. Ketika dia naik, dia itu belajar untuk apa? Mengetahui keseimbangannya dia, sensori integrasinya. Maka kalau Bapak Ibu lihat anak-anak yang naik tangga, di titik tertentu dia diem. Ketika dia diem, itu dia merasakan, oh kalau tingginya segini tuh rasanya kayak gini toh ya. Jadi ketika kita baru dia melangkah satu langsung ditarik, kita sebenarnya menghilangkan cara pembelajarannya dia. Maka kita harus paham konsep nakal itu seperti apa. Itu yang mau saya garis bawahi. Sebenarnya antara pria dan wanita itu tidak ada perbedaan yang signifikan Bu untuk pengasuhan. Cuman kita sering terjebak dalam konsep nakal. Sama ketika saya memberikan pelatihan di sekolah terhadap guru dan lain sebagainya, saya reminder mereka konsep nakal itu seperti apa. Kalau ini orangnya jenius ya, dia sudah ibaratnya menguasai di level 6, tapi dia selalu diajarkan sama dengan teman-temannya level 3, lah bosen enggak? Pasti bosen. Nah terus kalau dia bosen ngapain? Ya melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu mungkin suara atau mungkin melakukan aktivitas lain. Dan orang yang tidak memahami itu baik guru ataupun orang tua seringkali labeling mereka cah nakal. Maka kita harus tahu konsep nakal itu seperti apa. Ya. Anak 2 tahun kenapa dia suka memecah barang-barang, melempar. Ya. 1,5 tahun, 2 tahun itu rata-rata mereka melempar. Karena mereka itu eksperimen Bapak Ibu. Kalau ini dilempar suaranya kayak gini, oh dilempar ini nggak pecah dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang takut. Jujur, saya juga ngalami anak-anak yang sudah lewat dari fase itu ya dulu, aduh jangan. Tapi selama itu dilempar tetapi agak jauh nggak apa-apa. Kadang-kadang malah saya ajari, kamu pengen tahu, saya berkorban satu. Lempar tapi di sini ada misalnya dia di kursi dan lain sebagainya. Pecahkan, kalau ini kamu lempar pecah. Kalau ini kamu tuang itu nanti bisa jatuh. Ya. Ketika dia mengalami kepleset, saya jelaskan, bukan menyalahkan. Kalau orang-orang zaman dulu sering menyalahkan, tuh kursinya yang salah, yuk tendang yuk. Nah, ketika kita sering menyalahkan kayak gitu, jangan salahkan ketika anak itu nanti gedenya juga suka menyalahkan orang lain.
atau menyalahkan di luar dia. Karena kita nggak sengaja mengajari hal semacam itu. Kenapa kita ngajari? Karena kita dulu didoktrin kayak gitu ya. Bapak Ibu, kalau pemandangan yang digambar apa Bapak Ibu? Kalau suruh gambar pemandangan, gunung, sawah, gunungnya ada berapa Bu? 2 ya. Terus di tengah ada jalan, di tengahnya ada ini. Ini sederhana tetapi menunjukkan bahwa kita ini fixed mindset. Kita ini tidak mau keluar dari kebiasaan kita. Berapa sekarang usianya Ibu? 40, 50, gambarnya masih sama. Masa 50 tahun nggak ada perkembangan? Kita harus belajar sebagai orang tua untuk terus berkembang. Kalau kita pengen anak kita menjadi lebih baik, maka kita juga harus siap berproses dengan mereka. Itu ya Bu. Baik, saya kembalikan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Joko. Terima kasih. Dan sepertinya sudah cukup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10. Kita akan akhiri parenting hari ini, tapi ada satu sesi lagi yang tidak kalah menariknya adalah pembagian door prize. Tetapi untuk door prize sudah diundi tadi dan saya akan bacakan adalah nomor-nomor yang sesuai dengan pendaftaran di Google Form. Saya langsung saja bacakan namanya ya Bapak Ibu ya. Bagi yang saya bacakan namanya bisa langsung mengambil door prize dari sponsor kita Dr. Un Solobaru dan AA Skincare. Bisa langsung diambil kepada Ibu Dian di depan sini. Yang pertama nomor 58 Ibu Katarina Sutarinah. Apakah masih ada? Silahkan maju ke depan Bu, langsung saja diambil door prize-nya. Selanjutnya nomor 46 Bapak Sugianto. Apakah masih ada? Selanjutnya nomor 34 Ibu Paulina Elizabeth. Bagi yang saya panggil namanya bisa mengambil di sebelah sini ya Bapak Ibu. Nomor 124 Ibu Nia Lusita Winahyo. Nomor 134 Ibu Retno Sundari. Nomor 139 Ibu Sepirana Esther Eirin. Nomor 129 Ibu Patria Sukmawati. 96 Ibu Darsati. Kemudian Ibu Katarina Swastika, Ibu Ngahni, Bapak Tri Agus Prasetyo, Bapak Sudarto, Ibu Tutur, Ibu Risa, Bapak Budi Rahayu, Ibu Anita Indirani. Apakah tidak ada semua ini? Cuman ada, ada 3, 4. Kemudian ada Ibu Rita Agustina Pradipta. Dan yang terakhir Ibu Eni Wulandari. Ya. Ya, ini hanya ada 7, 8. Ya, silakan Mama. Untuk door prize-nya bisa langsung diserahkan. Ini dari AA Skincare. Ya, berupa voucher, potongan untuk perawatan. Besok langsung perawatan ya Mama ya. Ya, terima kasih. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Papa Mama, boleh silakan kembali duduk. Terima kasih. Dan yang terakhir sebelum penutup akan ada beberapa informasi dari Dr. Un Solobaru. Oh ya, sebelum Bapak Joko berangkat ke Semarang, alangkah baiknya jika Pak Joko akan menerima kenang-kenangan dulu dari Tarakanita Solobaru yang akan diwakili oleh Ibu Rosa selaku Kepala Sekolah KBTK Tarakanita Solobaru. Untuk Bu Rosa dan Pak Justinus Joko dipersilahkan untuk maju ke depan.
Ya, ini ada sebuah kenang-kenangan dari Tarakanita Solo Baru. Terima kasih atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber di Tarakanita Solo Baru. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan yang terakhir akan ada informasi dari Dr. Un Solo Baru. Papa Mama dimohon untuk tetap berada di sini sebentar lagi ya Mama. Dan nanti kita akan tutup doa bersama dengan Suster Bagita. Kepada Ibu Devi dipersilahkan Ibu Devi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih semangat ya, masih ada door prize. Ya, perkenalkan saya Devi dari Humas Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Mungkin tadi ada beberapa Bapak Ibu yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan Pak Joko, nanti bisa menanyakan informasi terkait konsultasi baik itu untuk psikologi anak maupun untuk layanan rumah sakit seperti tumbuh kembang anak, nanti bisa menanyakan di booth sebelah kanan, sisi kanan saya ya. Nanti ada petugas yang akan membantu. Nah, ini saya akan menyampaikan untuk beberapa layanan unggulan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru terkait khususnya untuk layanan ibu dan anak. Nah, nanti bisa disimak, mungkin ada Bapak Ibu yang sedang membutuhkan layanan untuk anak, nanti bisa kalau membutuhkan informasi bisa datang ke booth di belakang, nanti ada petugasnya juga. Oke, sekilas tentang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru.